Bagaimana menurutmu perdebatan yang terjadi selama ini seputar kasus penembakan 6 orang anggota FPI oleh polisi? Ya, menurutku sih ini adalah hal yang perlu dicermati terkait secara politik ya, karena sepertinya rezim yang berkuasa sekarang tengah berubah perlakuannya terhadap kelompok seperti FPI ini, karena selama ini kita anggap selalu ada hubungan patronase antara elit dengan FPI. Namun di era Jokowi ini, relasi patronase ini mengalami perubahan. FPI tidak lagi dilihat sebagai kekuatan yang perlu dipelihara oleh elit gitu. Jadinya disinilah kita lihat perilaku yang sebenarnya lumrah terjadi di kebanyakan rakyat pekerja mulai diberlakukan juga di kelompok proksi seperti FPI ini. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah kita perlu keluar dari cara pikir legalistik. Walaupun tentu penembakan ini harus dikecam ya, karena ada korban warga negara di sana. Tapi kita nggak bisa melihatnya sebatas pada problem hukum semata. Di sini ada proses politik yang juga perlu kita perhatikan. Dari situ kemudian bagaimana seharusnya kita mengambil posisi dalam kasus ini? Iya, kalau bagi saya ya, tentu analisanya dimulai dari memahami akar politik organisasi seperti FPI ini. Sudah jelas FPI adalah organisasi yang dibentuk oleh elit, yang digunakan elit untuk istilah simpelnya mementungi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang dianggap bertentangan dengan agenda politik elit gitu. Tapi tentu dengan adanya fenomena sekarang, elit sudah mulai melihat ketidakperluannya terhadap organisasi terhadap FPI gitu, karena FPI ini dalam pandangan mereka tidak lagi berguna secara politik gitu. Dan ini saya pikir terkait juga dengan adanya perubahan orientasi di rezim itu sendiri. Rezim sudah melihat bahwa yang menjadi kepentingan adalah membangun satu stabilitas ekonomi serta politik. FPI dengan berbagai macam manuvernya dianggap tidak bisa memenuhi orientasi ini. Mereka seringkali menggunakan praktek-praktek mobilisasi massa untuk mengusung agendanya sendiri. Dan ini tentu dianggap ancaman, bahkan bertentangan dengan agenda yang dimiliki oleh elit yang berkuasa sekarang. Jadinya nggak heran kemudian elit menganggap bahwa FPI perlu didisiplinkan gitu, dan implikasinya kita bisa lihat dengan adanya pemberlakuan hukuman terhadap para pimpinan FPI sekarang. Jadi di satu sisi saya melihatnya posisi gerakan kiri adalah mengapresiasi sebenarnya, karena perubahan ini menunjukkan bahwa praktek intoleransi yang dilakukan oleh FPI sudah tidak lagi dianggap berguna buat elit. Tapi tentu apresiasi ini tidak bisa dilakukan dengan semangat cek kosong, dalam arti kita nggak bisa melakukannya secara membabi buta gitu. Kita juga perlu harus memperhatikan bahwa praktek membungkakan FPI oleh negara sekarang harus didasari dalam koridor HAM gitu. Karena apa? Karena kita tahu kalau dia tidak dalam koridor HAM, sudah pasti praktek pembungkaman ini hanya bersifat sementara. Sedangkan yang kita butuhkan sekarang adalah praktek pembukuan yang sistematis terhadap kelompok-kelompok yang membatasi kebebasan demokratis masyarakat sipil lainnya. Praktek intoleransi agama, praktek intoleransi kebebasan berserikat yang selama ini dilakukan oleh organisasi seperti FPI itu juga harus dibatasi secara sistematis gitu. Jadi implikasinya adalah dia nggak bisa hanya berlaku pada FPI semata. Dia juga mulai harus diberlakukan kepada kelompok-kelompok lain yang seringkali menjadi proksi bagi kepentingan elit. Misalkan saya sebut sebagai pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu memiliki semangat yang sama untuk melakukan praktek intoleransi kebebasan gitu. Jadinya dalam pandangan saya
kita harus mendorong pembatasan aktivitas organisasi intoleran seperti FPI itu dalam koridor hak asasi manusia. Implikasinya adalah kita nggak bisa membatasi pembungkaman organisasi intoleran ini pada FPI semata. Semua organisasi yang kita anggap bertentangan dengan semangat toleransi, semangat kebebasan, dan juga semangat untuk berbeda secara demokratis, itu juga harus diberlakukan gitu. Jadinya disinilah kita melihat perlunya perspektif politik serta hukum, khususnya terkait dengan hukum yang berdasarkan hak asasi manusia.